Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di pada kesempatan malam ini adalah malam Jumat, malam terbaik dalam sepekan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari ketika terbit mentari adalah hari Jumat. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan bisa jadi ini juga sebagai gerbang utama menuju bulan suci Ramadan, yang bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita semuanya. Maka mengingat kata akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita motivasi, sholli sholatam muwaddi'. Sholatlah seakan-akan itu adalah sholat perpisahan, sholat terakhir. Isilah bulan suci Ramadan nanti seakan-akan itu adalah bulan suci Ramadan terakhir. Isilah malam Jumat, isilah hari Jumat saat ini seakan-akan itu adalah Jumat terakhir yang Allah amanahkan kepada kita semuanya, karena kata akhir ini adalah sebagai bentuk persiapan kita dengan adanya hari Yaumul Akhir, hari yang terakhir, tidak ada hari lagi setelahnya, itu hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini seperti yang biasa kita laksanakan dan terus kita bersyukur kepada Allah, walaupun rasa syukur kita belum sepenuhnya, belum maksimal kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak kekurangan dari sifat syukur kita, tetapi kita senantiasa memuji Allah yang masih dan terus memberikan kepada kita kesempatan bisa rutin mengadakan pengajian kajian tauhid ini di malam Jumat ini. Semoga taufik atau kemudahan dari Allah ini sebagai isyarat, tanda bahwa Allah sedang mencintai kita, karena kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Kita tahu kajian ini sedikit waktunya, tetapi Masya Allah setiap malam Jumat kita dimudahkan untuk kajian live seperti ini, sehingga saya dan Anda semuanya mendapatkan
faidah-faidah, manfaat-manfaat ilmu, apalagi yang akan kita bahas tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah melimpahkan rahmatnya Allah kepada beliau. Beliau mengatakan, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab seperti bab-bab sebelumnya. Banyak sekali penulis menyebutkan bab dengan langsung judulnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil adalah agar kita bisa mengetes, mencek up keimanan kita. Seringkali kita lebih interest, ya, penasaran ketika ada orang yang tersohor, terpandang akan berbicara. Mungkin dari awal pembicaraan dia mengucapkan kata, kita buka telinga kita lebar-lebar. Karena apa? Kita merasa orang ini orang yang bukan biasa, orang yang terkenal, ya. Apalah lagi kalau yang akan kita dengarkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi orang beriman ketika diangkat perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dibuka lebar bukan hanya telinganya, tetapi yang dibuka lebar adalah pintu hatinya untuk menerima kebenaran-kebenaran yang akan dikabarkan oleh yang maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat oleh penulis sebagai judul adalah dalam surat Al-Qasas ayat 56. Kalau kita membaca surat Al-Qasas, banyak sekali di dalamnya kisah para nabi, dan tidak ada kisah terindah dari makhluk Allah kecuali kisahnya para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah saja yang akan senantiasa memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini diangkat pada kesempatan kali ini setelah di ayat yang atau pembahasan sebelumnya kita bahas di pekan kemarin tentang tidak ada satupun yang sanggup memberikan manfaat dengan syafaat, dan tidak ada satupun yang bisa terlepas dari siksa Allah. Demikian juga pada kesempatan kali ini penulis menegaskan lagi, tidak ada yang sanggup satupun dari makhluk Allah untuk memberikan petunjuk hidayah kepada satu makhluk pun di dunia ini. Tidak ada yang sanggup memberikan hidayah walaupun sampai pada level wali Allah tertinggi, yaitu para nabi dan rasul. Nabi saja dikatakan oleh Allah tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang nabi cintai. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu hidayah adalah satu kata yang dengan kata inilah orang akan merasakan kelezatan iman dan Islam. Hidayah adalah pintu utama
untuk orang meraih ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah satu kata yang dengan kata ini jalan hidup orang akan menjadi jelas. Hidayah adalah suatu ungkapan yang dengan ungkapan ini orang akan tenang hidupnya. Orang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa Anda bayangkan kalau ada orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya tidak ada manfaatnya. Kehidupannya walaupun nampaknya bahagia, sukses di dunia, tapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah, sebenarnya itu adalah kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan yang bentuknya penipuan atau fata morgana. Maka para pemirsa, saking pentingnya hidayah, kalau Anda renungkan, setiap sholat kita meminta di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat adalah hidayah. Padahal kita sudah memeluk ajaran Islam. Bisa Anda bayangkan pentingnya hidayah. Orang Islam saja masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta hidayah. Orang Islam saja masih dituntut untuk terus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami kepada ajaran Islam. Karena kita juga menyadari, walaupun kita sudah menjadi muslim puluhan tahun, orang tua kita muslim, kita lahir dari ibu kita yang muslimah, bahkan mungkin kita juga alumni dari pendidikan muslim, tapi tidak menjamin kita akan meninggal dalam keislaman. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau di akhir hidupnya setelah ujian yang sangat banyak, baik ujian kesedihan ataupun ujian kebahagiaan, bahkan sampai tinggal di kerajaan. Setelah apa? Setelah sukses beliau tinggal menjadi bendahara di Mesir, apa beliau katakan kepada Allah? Tawaffani musliman. Perhatikan para pemirsa, Nabi Yusuf, ya, yang imannya Masya Allah, tidak tergoda dengan godaan dunia, wanita, tahta, jabatan, dan sukses bahkan dengan ujian yang sangat banyak, di penjara, dilemparkan oleh saudaranya ke dalam sumur, ya. Kemudian ada ujian wanita. Setelah sukses, beliau menghambakan dirinya di hadapan Allah. Di akhir hidupnya tetap beliau katakan, tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan saya menjadi orang Islam. Seorang nabi masih meminta kepada Allah hidayah agar diwafatkan menjadi orang Islam. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita yang bukan nabi, bukan para sahabat, bukan orang yang dijamin masuk surga, sangat lebih wajib lagi untuk terus kita meminta kepada Allah petunjuk hidayah. Pada kesempatan kali ini, Rasulullah SAW diturunkan ayat spesial oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa di sini? Ternyata oleh penulis dijelaskan, ini adalah kisah
tentang sosok lelaki yang rela berkorban siang malam membela dakwah Islam, membela kajian-kajian Rasulullah, bahkan menyerahkan jiwa raganya untuk Islam. Bisa Anda lihat, bisa Anda bayangkan. Orang ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dari sisi kekerabatan. Orang yang sangat diakui pengorbanannya oleh Rasulullah membela ajaran Islam, menopang dakwah. Sampai ketika Nabi pernah mengatakan, "Wahai pamanku, seandainya orang-orang Quraisy yang mereka berusaha menutup kajian-kajian, menghentikan ceramah-ceramah saya ini, orang-orang Quraisy berkomplot, berkoalisi untuk menempatkan matahari di genggaman tangan kananku, bulan di genggaman tangan kiriku, agar aku menghentikan kajian Islam, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah." Maka kata Nabi, "Demi Allah, wahai pamanku, aku tidak akan menghentikan kajian Islam ini walaupun mereka sanggup menempatkan matahari dan bulan di telapak tanganku." Sampai Allah menampakkan kejayaan Islam ini dan sampai aku mesti binasa karena membela syariat Islam ini. Apa kata pamannya Nabi ini? "Ya sudah wahai Muhammad, kalau tekadmu sudah bulat seperti itu tidak bisa dirubah-rubah lagi." Padahal ini negosiasinya orang Quraisy sudah berkali-kali. Sampai Abu Thalib mengatakan kalau memang begitu adanya, ya sudah silakan lanjutkan. Dan Abu Thalib ini masih terus menopang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, Abu Thalib yang disebutkan oleh Allah, "Man ahbabta," orang yang engkau cintai selama ini wahai Muhammad, Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa Abu Thalib? Kakeknya Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa Abu Thalib? Mertuanya Ibunda Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Siapa Abu Thalib? Ahlul baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hidayah. Maka para pemirsa, siapa saya? Siapa Anda di hadapan Rasulullah? Siapa saya? Siapa Anda di hadapan Allah? Kita bukan Rasulullah. Kita bukan ahlul baitnya Rasulullah. Kita bukan menantunya Rasulullah. Kita bukan keturunannya Rasulullah. Subhanallah. Kita bukan pamannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, keponakannya Rasulullah. Tapi subhanallah, bisa Anda lihat keindahannya Allah ketika Allah memilih kita menjadi hamba Allah. Ketika Allah tidak memilih Abu Thalib menjadi hamba Allah. Bisa Anda lihat indahnya Allah ketika Allah menjadikan kita pengikut Nabi akhir zaman. Ketika Allah tidak menjadikan pamannya Nabi menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan tidak ada manfaatnya kedekatan kerabat kalau dia dijauhkan dari ridhonya Allah. Tidak ada gunanya kedekatan diri kita, kekayaan harta kita, kecerdasan diri kita, kalau amalan-amalan kita tidak mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis menguatkan ayat yang kita bahas dengan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fis sahih, kata beliau. Dalam kisah yang disahihkan oleh para ulama, yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW.
Riwayatnya adalah dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya. Siapa Ibnu Musayyib? Ternyata Ibnu Musayyib ini adalah orang kafir, tapi dia masuk Islam. Tapi dia apa? Mendapatkan hidayah dari Allah. Ibnu Musayyib meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya siapa? Ada dalam kisah ini. Kata Ibnu Musayyib radhiyallahu an, ketika Abu Thalib didatangi kematian. Ketika Abu Thalib didatangi kematian. Ini artinya apa? Abu Thalib sedang menghadapi detik-detik terakhir, hari terakhir di dunia ini. Ketika Abu Thalib didatangi kematian, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakaratul maut. Nabi datang. Siapa Nabi? Nabi adalah anak dari saudaranya Abu Thalib. Ya. Nabi datang menjenguk Abu Thalib sedang sakit keras, sakit sakaratul maut. Nabi mendatangi Abu Thalib. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah. Di sisi Abu Thalib ternyata sudah ada ayahnya Ibnul Musayyib, yaitu Abdullah ibn Abi Umayyah, yang saat itu masih musyrik, tapi di kemudian hari mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika itu masih musyrik. Ya. Maka Nabi menjenguk Abu Thalib. Ternyata ada Abdullah ibn Abi Umayyah yang saat itu masih musyrik, ditemani Abu Jahal yang musyrik saat itu dan meninggal dalam kemusyrikan, dalam kekafiran. Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Faqala lahu, maka Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya tahlilan artinya mengucapkan la ilaha illallah, tahlilan yang disyariatkan oleh Nabi wajib kita rawat, wajib kita biasakan. Tahlilan yang disyariatkan Nabi, bukan tahlilan yang tidak disyariatkan. Karena kita tahu para jamaah kaum muslimin, orang Islam itu ada apa? Ada cara-cara ibadah mereka yang tidak disyariatkan Nabi. Itu yang harus kita hindari. Ada sholawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ada sholawat Naruto, ya. Ada sholawat ini, itu, dan seterusnya. Hati-hati dengan kalimat tersebut. Ada orang saum dengan istilah saum mutih. Artinya apa? Ada saum yang tidak dicontohkan Nabi. Seperti nanti Ramadan ada saumnya awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Hati-hati dengan bentuk ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Ya. Ada baca Quran dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ada pergaulan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dalam kesempatan kali ini Nabi mengatakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada orang saat ini mengatakan, meminta kepada presiden kalau bisa katanya cari fatwa agar Ramadan ini dibolehkan tidak saum Ramadan gara-gara corona. Ya. Dari mana itu alasannya meninggalkan saum Ramadan gara-gara corona? Dia tidak sakit, dia tidak safar, tiba-tiba mumpung ada corona liburkan saum, lockdown saum. Ini tidak sesuai cara Nabi. Di zaman orang-orang dulu dari orang soleh yang terkena wabah, ketika di bulan Ramadan tetap saum kalau tidak sakit, tetap saum kalau tidak safar, karena kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini pentingnya kita menjalankan Islam sesuai tuntunan Al-Quran hadits. Kata Allah, barang siapa orangnya itu sakit ketika Ramadan sampai tidak sanggup saum, barang siapa dia tidak sanggup saum karena safarnya,
maka bayar saumnya itu di hari yang lain di luar Ramadan. Jadi ketika ada wabah corona, kalau Anda tidak sakit, Anda masih sanggup walaupun Anda safar, tapi Anda sanggup saum, saum wa antasumu khairul lakum. Allah jelaskan. Maka ketenangan hidup kalau kita menjalankan Islam dengan petunjuk hidayah. Maka beda orang kalau menjalankan Islam tanpa petunjuk dari Allah dan dari Rasulullah, dia jalankan Islam itu gelisah. Betulkah ini, betulkah ini? Dia akan ragu. Ya. Maka kata Nabi kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar. Ucapkan. Ucapkan. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Hanya satu kalimat saja. Aku tidak minta harta warisan dari engkau, wahai pamanku, kata Nabi. Nabi tidak meminta aset dunia. Nabi tidak meminta, wahai Abu Thalib, wahai pamanku, engkau kan orang terpandang di Mekah, pejabat, engkau akan meninggalin. Wasiatkan agar jabatanmu engkau serahkan kepadaku. Tidak, Nabi tidak meminta itu. Kenapa? Karena Nabi paling mengerti. Hamba Allah yang paling mengerti dengan urusan hambanya, siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi paling memahami sesuatu yang paling penting bagi seorang hamba, bagi kebahagiaan hidup hamba di dunia dan di akhirat adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi berpesan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ucapkan dengan lisanmu, aku ingin mendengar sekarang. Ini hari terakhir engkau di dunia. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku mendapatkan alasan nanti di hari kiamat. Aku akan membela mati-matian engkau, wahai Abu Thalib, wahai pamanku. Dengan kalimat ini aku akan membela engkau di hadapan Allah. Bayangkan, Nabi memberikan jaminan siapapun di antara kita sanggup menjaga kalimat la ilaha illallah dengan hatinya, dengan amalannya, maka Nabi menjamin akan membela kita di hadapan Allah nanti. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, Masya Allah. Walaupun kita tidak pernah menyentuh jasadnya Nabi, tidak pernah bermimpi bertemu Nabi, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk membela, mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Ingat, jaminan Nabi apa? Aku akan membela engkau di hari kiamat. Ketika yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Ketika nanti di hari kiamat saudara-saudara kita berlari menjauhi kita. Ibu bapak kita pura-pura tidak kenal kita. Istri kita dan anak-anak kita tiba-tiba menjauhi kita. Masya Allah. Ketika itu Nabi mencari kita. Gara-gara apa? Bukan karena kita keluarga Nabi. Gara-gara kita telah membuktikan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi saking pahamnya, Nabi langsung ingatkan, wahai pamanku, ucapkan kalimat itu. Aku akan bela engkau di hari kiamat di hadapan Allah. Apa yang terjadi para jamaah? Karena di hadapan Abu Thalib bukan hanya Nabi. Kalau memang di hadapan Abu Thalib cuma Nabi satu-satunya orang, pasti dengan mudahnya Abu Thalib akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi qadarullah, takdir Allah berkata lain. Di hadapan Abu Thalib yang sakit keras itu bukan hanya Nabi. Di dalamnya, di rumahnya ada Abu Jahal. Di dalamnya, di rumahnya ada Abdullah ibn Abi Umayyah yang dua-duanya saat itu musyrik. Apa kata dua orang musyrik ini? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Dua orang musyrik ini benci dengan kalimat la ilaha illallah. Paham dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Maka dua orang musyrik ini mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau kayaknya mulai benci dengan ajaran nenek moyang engkau, Abdul Muttalib. Kalau engkau mengatakan kalimat la ilaha illallah sekarang, itu tandanya engkau benci ajaran nenek moyang. Apa yang terjadi para jamaah? Abu Thalib cinta Nabi? Oh, cinta banget. Bahkan kata para ulama sejarah, kalau Anda lihat,
Abu Thalib itu punya anak banyak. Ketika Nabi Muhammad SAW ditinggalkan Abdul Muthalib, Abu Thalib langsung memeluk, merangkul Nabi Muhammad SAW, mengasuh beliau. Bahkan Abu Thalib lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, anak saudaranya, dibandingkan anak kandungnya sendiri. Tapi lihat, Abu Thalib ketika dikatakan oleh Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah, engkau benci dengan ajaran nenek moyang, wahai Abu Thalib, engkau akan mengikuti ajaran anak saudaramu itu. Akhirnya Nabi tidak tinggal diam juga. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilallah. Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah terus, engkau benci ajaran nenek moyang, engkau benci ajaran nenek moyang. Terus Nabi juga mengucapkan kalimat Allah. Sampai kata perawi ini mengatakan, fakana akhiru maqalahu wa ala millati Abdul Muthalib. Allah menakdirkan akhir hayatnya, akhir ucapannya adalah Abdul Muthalib tidak mau mengucapkan kalimat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi ketika itu mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, aku akan senantiasa memohon ampunan kepada Allah untuk dirimu. Tapi kata Imam Al-Utsaimin, Nabi mengatakan, kayaknya Abu Thalib ini tidak mungkin diampuni oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, malam unha anka, selama aku tidak dilarang untuk meminta ampun kepada Allah untuk engkau, hai Abu Thalib, maka aku akan terus-terusan meminta ampun kepada Allah untuk dirimu. Ketika Nabi mengatakan hal ini, fa'anzalallahu azza wa jal, langsung Allah turunkan ayat menegur Nabi. Maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas kepada seorang nabi, tidaklah pantas kepada orang beriman untuk meminta maaf kepada untuk orang musyrik. Meminta ampun kepada Allah untuk ampunan Allah untuk orang-orang musyrik. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk kebaikan orang-orang musyrik. Ini ayat turun menegur Nabi yang berusaha meminta ampun kepada Allah untuk kebaikan pamannya yang tidak mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah mengatakan kalimat la ilallah. Saya tegaskan, Abu Thalib sepanjang hidupnya tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Anda sudah berapa kali mengatakan kalimat ini? Berkali-kali, jutaan kali mungkin. Itu maknanya apa? Ketahuilah, sadarilah bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada Anda. Karena saat ini Anda sedang mendengarkan kita mengatakan la ilaha illallah, kemudian kita ucapkan. Itu tandanya Anda sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Karena tidak ada kalimat terbaik di dunia ini, di akhirat, kecuali kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah, kata Nabi. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak mungkin orang masuk surga kalau tidak membawa kunci la ilaha illallah. Kalau orang itu tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan pernah berharap akan hidup di dalam surga. Dan orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai meninggal, seperti Abu Thalib, dia akan kekal abadi di dalam neraka dan tidak akan pernah masuk surga, tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bertemu dengan bapaknya para nabi dan rasul, tidak akan bertemu, bahkan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Akan abadi dalam neraka. Maka para pemirsa yang dimuliakan semua ta'ala, perawi juga mengatakan wa anzala fi Abi Thalib. Demikian juga Allah turunkan secara khusus tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mungkin memberikan hidayah,
tidak akan mungkin sanggup memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai seperti Abu Thalib. Seperti Abu Lahab pamannya Nabi. Seperti banyak orang-orang yang dicintai Nabi di Mekah. Keluarga Nabi. Banyak. Tidak mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki oleh Allah. Para pemirsa, ketika Allah menyebutkan Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki, maknanya kata Imam Utsaimin, kalau Allah menggandengkan kehendak Allah dengan perbuatan-perbuatannya, kalau Allah menyebutkan perbuatan-perbuatannya disandarkan kepada kehendak Allah, ya, itu maknanya di dalamnya mengandung hikmah. Ketika Allah tidak menakdirkan Abu Thalib mendapatkan hidayah dari Allah, di dalamnya ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, sekaliber Nabi yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setingkat, selepel hamba Allah seperti Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak punya kemampuan untuk merubah hati orang yang paling dicintai Nabi. Itu hikmah yang pertama. Apalagi saya, apalagi Anda. Artinya, ini yang pertama. Artinya apa? Hidayah hak mutlaknya Allah. Sekuat apapun tenaga kita untuk merubah orang lain agar dia mencintai Islam, agar dia membela ajaran Islam, agar dia mendakwahkan Islam, agar dia hidup dalam Islam, tidak akan sanggup kita menjadikan kebaikan untuk orang kalau Allah tidak memberikan hidayah. Yang kedua, ini hiburan kepada kita bahwasanya kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan Islam, adapun hati orang hanya Allah yang bisa merubah. Tugas kita saat ini, teruslah berdakwah, teruslah menjalankan Islam, teruslah mengajak orang kepada ajaran Islam. Ya, adapun orang tersebut mau ikut atau tidak bukan urusan kita. Jangan berlebihan bersedih ketika ada orang membenci ajaran Islam. Kita memang bersedih ketika ada orang membenci ajaran Islam. Tapi di sisi lain kita harus membatasi kesedihan kita. Kenapa? Karena orang tersebut tidak bisa kita rubah hatinya. Hanya Allah yang bisa merubahnya. Yang kedua, ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustadz, bukankah Nabi pernah disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, benar-benar engkau itu adalah memberikan petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang Ustadz bahas saat ini, Allah menyebutkan, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ini ayat seakan-akan kontradiktif. Maka para ulama seperti Imam Utsaimin mengatakan tidak mungkin ayat Allah yang satu dengan yang lainnya berbenturan. Maka ketika kita lihat kasat matanya sepertinya berbenturan, ternyata para ulama katakan tidak. Itu saling menguatkan. Ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad itu datang mendatangkan hidayah, beliau sebagai petunjuk kepada Allah, kepada jalan yang lurus, ya. Nabi memberikan petunjuk hidayah. Tapi hidayah yang diberikan oleh Allah untuk Nabi apa? Hidayatul irsyad. Hidayatul dilalah wal irsyad. Nabi hanya mendapatkan kesempatan dari Allah untuk memberikan petunjuk hidayah. Ya. Nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Membimbing orang. Contoh begini, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kunci surga, itu adalah syarat untuk masuk surga, itu adalah syarat untuk diampuni dosamu ya wahai pamanku. Nabi sudah berikan hidayah itu. Sama seperti kita sampaikan kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita. Bu, dalam agama kita ini nggak boleh, ini syirik, ini jimat, ini musyrik dan seterusnya.
Itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan kita memberikan hidayah kepada yang lain. Hidayatul irsyad, hidayatul dilalah wal irsyad. Kita menjadi sarana untuk orang lain mendapatkan hidayah, petunjuk. Tetapi hidayah taufik, hati orang, itu adalah hidayahnya hanya milik Allah. Ya, hidayahnya hanya milik Allah. Jadi tugas kita adalah menyampaikan hidayatul irsyad. Berikan orang lain bimbingan. Pak, ini nggak boleh, ini boleh, nah ini boleh, ini nggak boleh. Nabi Nuh, coba lihat. Nabi Nuh sudah berusaha membuktikan, memberikan hidayah irsyad. Wahai anakku, jangan begini, harus begini. Nabi Lut kepada istrinya. Paman, Nabi Muhammad SAW kepada paman-pamannya. Ya. Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ya. Tapi kita dapatkan, sekuat apapun tenaganya para nabi, sekuat apapun retorikanya para nabi menyampaikan Islam, hidayah Islam, tetap saja intinya makhluk itu di hatinya. Walaupun orang itu sudah tahu, oh iya saya tahu Ji itu kebenaran. Nanti Ji, sudah begitu. Hati itu dipegang oleh Allah. Ya. Makanya yang paling inti, dan ini sebagai penutup kajian kita, yang paling inti dalam mendoakan kebaikan untuk orang lain dan untuk kita apa? Doakan orang lain agar hatinya dibimbing oleh Allah. Ya Allah, lembutkan hati istri saya. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak saya. Ya Allah, lembutkan hati orang tua saya. Ya Allah, lembutkan hati orang yang saya cintai untuk menerima hidayah Engkau ya Allah. Lembutkan hatinya, bimbing hatinya, berikan cahaya kepada hatinya. Jadi doa kita untuk kebaikan orang lain adalah bidik hati mereka. Doakan hati mereka. Sebagaimana kita doakan diri kita dengan mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya senantiasa di atas hidayah Islam dan meninggal dalam keadaan keislaman kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.